Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di channel para pejuang NIP. Nah, di video sederhana kali ini kami akan menjelaskan tentang seputaran masuknya Islam ke Indonesia ya, dimana materi tersebut keluar pada SKB tahun sebelumnya. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Agama Islam dibawa dan dikembangkan ke Indonesia oleh para pedagang dari A. Arab, Gujarat dan Persia, B. Gujarat, Cina dan Persia, C. Persia, Cina dan Arab, D. Cina, Irak dan Persia, dan E. Arab, Irak dan Persia. Jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah jawaban yang A ya, Arab, Gujarat dan Persia, di mana daerah-daerah tersebut menjadi cikal bakal konsep teori Mekah, teori Persia, dan teori Gujarat ya. Teori yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia. Lanjut kita ke soal nomor 2. Syekh Abdul Karim Amirullah adalah seorang tokoh golongan pembaharu Islam dalam bidang pendidikan. Beliau berasal dari A. Betawi, B. Jawa Barat, C. Sulawesi Utara, D. Irian Jaya, dan E. Sumatera. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang E ya, Sumatera, di mana tempatnya itu di daerah Maninjau dalam Lubuk Agam ya, Sumatera Barat. Nah, beliau itu disebut pembaharu Islam dalam bidang pendidikan dikarenakan beliau merevisi kurikulum pendidikan Islam ya, dengan menambahkan pelajaran-pelajaran seperti ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain-lain ya. Selain itu, beliau juga menyusun kurikulum berdasarkan tingkat ya, atau kelas. Lanjut kita ke soal nomor 3. Salah satu tokoh yang memprakarsai pembaharuan Islam dalam bidang pendidikan di Sumatera adalah A. Kiai Ahmad Dahlan, B. Ki Hajar Dewantara, C. Hos Cokro Aminoto, D. Wahid Hashim, dan E. Syekh Abdul Karim Amirullah. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang E ya, Syekh Abdul Karim Amirullah. Nah, selain beliau ada juga ya pembaharu-pembaharu Islam di daerah Sumatera itu seperti Syekh Muhammad Jamil Jambek, ada juga Abdullah Ahmad, dan Syekh Muhammad Talib Umar ya. Nah, beliau-beliau itu merupakan murid ya, murid-murid dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ya. Lanjut kita ke soal nomor 4. Buya Hamka adalah salah satu tokoh yang mendukung bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan teori A. Gujarat, B. Cina, C. Persia, D. Arab atau Mekah, dan E. Maritim. Nah, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang D ya, teori Arab atau Mekah ya, di mana teori ini mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu dibawa langsung oleh orang-orang Arab yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Lanjut kita ke soal nomor 5. Teori yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat, Kambai, India, dikemukakan oleh A. Shnok Horgronje, B. Vanler, C. T.W. Arnold, D. Hamka, dan E. Hussein Jayadiningrat. Nah, jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya, Shnok Horgronje, di mana teori Gujarat ini adalah teori yang mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat India ya. Nah, selain Shnok Horgronje ini ada juga yang mengukakan seperti itu ya, seperti Pijat Nepal ya, sama. Lanjut kita ke soal nomor 6. Masuknya Islam ke Indonesia dibagi menjadi beberapa teori. Salah satunya teori yang diungkapkan Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat. Mereka itu pecetus A. Teori Gujarat, B. Teori Mekah,
C. Teori Madinah, D. Teori Persia, dan E. Teori Cina. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang D ya, teori Persia. Nah, di mana teori Persia ini menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke Indonesia itu berasal dari Persia ya. Lanjut kita ke soal nomor 7. Di bawah ini salah satu bukti Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh orang Arab yang menyebarkan agama Islam atau bisa disebut teori Mekah adalah A. Adanya penggunaan nama Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. B. Adanya peringatan Asyura dan Tabut. C. Memiliki kesamaan sufi. D. Adanya makam Malik Maulana Ibrahim. Dan E. Corak batu nisan Raja Samudra Pasai. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang A ya. Adanya penggunaan nama Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. Nah, selain itu juga pada sekitaran abad ke-7 Masehi ditandai dengan adanya perkampungan Islam ya di sebelah timur pantai timur Sumatera ya. Dan juga pada saat itu madhab yang dipakai atau yang populer di Samudra Pasai adalah madhab Syafi'i ya, yang sedang populer juga di daerah Arab. Ada kesamaan. Lanjut ke soal nomor 8. Yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa adalah A. Demak, B. Banten, C. Sumedang Larang, D. Cirebon, dan E. Sriwijaya. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang A ya. Kerajaan Demak ya, di mana kerajaan yang didirikan oleh Raden Fatah ini merupakan kerajaan Islam pertama pada abad ke-15 ya di Pulau Jawa. Lanjut kita ke soal nomor 9. Yang merupakan tujuan Uli V dan Uli Siwa dibentuk oleh kerajaan Ternate dan Tidore adalah A. Memperkuat pertahanan dalam menghadapi musuh. B. Memajukan kegiatan perdagangan di Maluku. C. Memperluas daerah kekuasaan kerajaan. D. Membentuk kongsi dagang Maluku. Dan E. Memajukan angkatan laut kerajaan. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang B ya. Memajukan kegiatan perdagangan di Maluku, karena perdagangan di Maluku pada saat itu berkembang pesat ya. Nah, sedangkan Uli V dan Uli Siwa itu sendiri, Uli V itu artinya persekutuan 5 bersaudara ya, yaitu Ambon, Seram, Ubi, dan Bacan dipimpin oleh Ternate. Sedangkan Uli Siwa itu adalah persekutuan 9 bersaudara ya, yaitu Jailolo yang biasa disebut sekarang menjadi Halmahera, terus Makian dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sampai Irian ya, dan dipimpin oleh Tidore. Lanjut kita ke soal nomor 10. Di Pulau Jawa kita mengenal kerajaan Demak. Kerajaan tersebut didirikan oleh A. Raden Patah, B. Sultan Trenggana, C. Pati Unus, D. Maulana Malik, dan E. Syekh Khalil. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang A ya, Raden Patah. Di mana Raden Patah ini adalah seorang putra dari Raja Majapahit ya, yang bernama Prabu Wijaya ya. Lanjut kita ke soal nomor 11. Penggabungan dua kerajaan yang menghasilkan kerajaan Makassar, di antaranya kerajaan A. Goa dan Bone, B. Goa dan Talo, C. Goa dan Wajo, D. Talo dan Bone, dan E. Talo dan Wajo. Jawaban untuk soal nomor 12 ini adalah jawaban yang B ya, Goa dan Talo, di mana Goa dan Talo ini menjadi cikal bakal adanya kerajaan Makassar ya. Lanjut kita ke soal nomor 13. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh A. Sultan Malik Al-Saleh, B. Sultan Iskandar Muda, C. Sultan Iskandar Tani, D. Sultan Ibrahim, dan E. Sultan Malik Al-Zahir. Jawaban untuk soal nomor 13 ini adalah jawaban yang A ya, Sultan Malik Al-Saleh. Nah,
di mana Sultan Malik Al-Saleh ini memiliki nama lain adalah Merah Silu ya. Pada sekitaran tahun 1267 Masehi ya. Nah, Merah Silu itu sendiri adalah nama Sultan Malik Maulana Saleh ya. Maaf, nama Sultan Malik Al-Saleh sendiri. Nah, nama Sultan Malik Al-Saleh itu sendiri didapatkan ketika beliau memeluk Islam ya, yang asalnya bernama Merah Silu berganti nama menjadi Malik Al-Saleh ya. Lanjut kita ke soal nomor 14. Samudra Pasai adalah salah satu kerajaan yang menjadi pusat perdagangan karena A. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka, B. Penghasil komoditas perdagangan yang penting, C. Banyak disinggahi pedagang dari Asia dan Eropa, D. Runtuhnya kerajaan Malaka ke tangan Portugis, E. Memiliki hubungan yang baik dengan kerajaan di Arab. Jawaban untuk soal nomor 14 ini adalah jawaban yang A ya. Letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Karena di sana itu banyak para pedagang-pedagang muslim ya yang singgah, terutama para pedagang muslim dari Gujarat dan Persia ya. Selanjutnya di soal nomor 15. Yang merupakan beberapa faktor mempercepat proses penyebaran agama Islam di Indonesia kecuali A. Syarat untuk masuk Islam sangat mudah, B. Upacara keagamaan dalam Islam lebih sederhana, C. Semua manusia mempunyai kedudukan sama, D. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara yang damai, dan E. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara kerja paksa. Jawaban untuk soal nomor 15 ini adalah jawaban yang E ya. Penyebaran Islam dilakukan melalui cara kerja paksa. Karena sesuatu hal yang tidak mungkin ya, Islam menyebar di Indonesia itu dengan cara paksa ya. Ya mungkin itu saja video pembahasan soal SKB CPN SPAI kali ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe, bagikan jika video ini bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih.